الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Takmilatu Abwabis Syiyam, kelengkapan bab-bab tentang puasa yang berisi 400 hadis. Dan kita sudah mempelajari sampai pada hadis 50. Maka kita lanjutkan sekarang hadis 51. Faqala al-muallif rahimahullah wa hafizahullah, qada'us shaumi, mengganti hutang puasa, anil mayyit, dari orang mati. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata barang siapa yang mati wa alaihi siyamun, dan dia memiliki tanggungan puasa, hutang puasa, maka shoma anhu waliyuhu, berpuasa darinya walinya atau ahli warisnya. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada orang mati meninggalkan hutang puasa, maka hutang puasanya hendaklah dilunaskan oleh ahli warisnya. Cara melunasi hutang puasa orang yang mati ada dua cara. Cara yang pertama, hutang puasa dilunasi dengan puasa. Misalnya, bapak mati meninggalkan puasa 10 hari. Sementara dia punya 10 anak. Nah, anaknya masing-masing puasa 1 hari, sudah pas melunasi hutang puasa 10 hari. Cara yang kedua adalah dengan membayar fidyah. Untuk 1 hari tidak puasa diganti dengan 6 ons beras minimalnya. Nah, karena bapak tadi utang puasanya 10 hari, berarti kita kasih 60 ons atau 6 kilo beras, sudah cukup untuk melunasi hutang puasanya bapak. Jadi sangat simpel sekali melunasi hutang puasa orang yang mati meninggalkan hutang puasa. Dengan puasa bisa, kalau malas untuk puasa ya bisa dengan uang. Mohon maaf, bukan uang ya, dengan beras. Nah, berasnya diambilkan dari harta warisan bapak yang mati tersebut. Seandainya bapak yang mati tidak punya warisan, dia miskin papa, bagaimana? Tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk melunasi dari harta yang mereka miliki. Tapi apakah tega anak-anak ini membiarkan bapaknya mati punya utang, ya, padahal mereka mampu melunasi, ya, lunasi dengan uangmu kalau memang bapak tidak punya warisan sama sekali untuk membayar fidyah dari hutang puasanya tersebut. Kemudian para ulama berselisih pendapat, yang dimaksud hutang puasa ini puasa apa? Menurut Imam Ahmad, yang dimaksud hutang puasa ini hanyalah puasa nazar saja. Selain puasa nazar, maka tidak bisa hutang puasa diganti dengan puasa. Menurut ulama yang lain, semua hutang puasa adalah bisa diganti dengan puasa atau bisa diganti dengan fidyah tadi, ya. Baik itu puasa nazar atau puasa kafarah atau puasa Ramadan, pokoknya yang wajib-wajib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada Ramadan yang lalu teman saya, ibunya wafat. Wafatnya setelah Ramadan. Selama Ramadan dia sakit, tidak bisa puasa. Kemudian setelah Ramadan masih sakit, sehingga tidak bisa mengganti puasanya. Kemudian wafat. Nah, maka dia tanya kepada saya, ini ibu masih punya hutang puasa atau tidak? Saya katakan tidak punya. Kenapa tidak punya? Karena selama Ramadan dia sakit. Setelah itu ditutup dengan mati. Jadi siapa yang sakit terus ditutup dengan mati, maka tidak punya hutang puasa.
Kapan punya hutang puasa? Apabila setelah Ramadan dia sudah sehat. Terus setelah sehat itu dia belum melunasi hutang puasanya. Nah, itu baru kemudian disebut sebagai hutang puasa ya. Tapi kalau sakit sampai mati ya sudah, tidak ada hutang puasa sama sekali. Kemudian bab-bab baru, abwabu siyamit tatawwu. Bab-bab tentang puasa sunnah. Jadi tentang puasa wajib sudah selesai kita bahas, maka sekarang kita membahas tentang puasa sunnah. Yang pertama, nomor 52, fadlu saumi Sya'ban. Fadilah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu 1 bulan sebelum Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini ada puasa sunnah sebelumnya, ada puasa sunnah setelahnya. Mirip dengan apa? Ibadah salat. Kita salat maghrib nanti. Ada salat sunnah qabliyah, ada salat sunnah ba'diyah. Fungsi dari salat sunnah qabliyah dan ba'diyah adalah untuk melengkapi atau menambal kekurangan salat wajib kita. Nah, puasa sunnah juga begitu, Pak. Puasa wajib kita mungkin kurang sempurna. Maka puasa sunnah sebelum Ramadan dan puasa setelah Ramadan untuk menambal kekurangan yang ada pada puasa wajib kita. Adapun hadisnya dari Usamah bin Zaid, dia mengatakan, saya berkata, ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau puasa pada 1 bulan dari bulan-bulan yang ada sebagaimana Anda puasa di bulan Sya'ban. Artinya kalau Sya'ban itu Nabi puasanya mempeng sekali. Hampir 30 hari ya. Hampir ya. Kalau 30 hari ya enggak, tapi hampir. Maka Rasulullah menjawab, "Dzalika bulan Sya'ban itu syahrun 1 bulan yaghfulun nasu anhu yang orang-orang lalai dari bulan Sya'ban." Letaknya apa? Baina Rajab wa Ramadan. Letaknya antara Rajab dan Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab orang-orang mempeng puasa. Ramadan apalagi mempeng puasa. Nah, Sya'ban ini banyak yang lalai, banyak yang tidak puasa kata Nabi. Nah, ketika orang-orang lalai, saya maunya tidak lalai. Wahwa, dan bulan itu adalah syahrun 1 bulan turfa'u fihi yang diangkat pada bulan Sya'ban al-a'mal, amalan-amalan manusia ila rabbil alamin, kepada Allah pemelihara seluruh alam. Fa'uhibbu, maka saya senang ayyurfa'a amali, bahwasanya amalku diangkat kepada Allah, wa ana shaim, dalam keadaan saya puasa sunnah. Hadis riwayat Nasa'i. Jadi ringkasnya, puasa Sya'ban dilakukan oleh Nabi dengan mempeng dengan 2 sebab. Sebab yang pertama, orang-orang pada lalai. Nah, ketika orang lalai, kita tidak lalai, itu pahalanya besar. Makanya kalau kita zikir di pasar, itu pahalanya langsung 1.000.000, Pak. Tidak 10. Biasanya pahala itu kan 10 kan? Tapi kalau di pasar 1.000.000. Ini dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala man dakhala suq." Barang siapa yang masuk pasar. Pasar itu tempatnya orang lalai. Lah ini orang masuk pasar malah mengucapkan wirid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka fadilahnya langsung 4. Apa itu? Ditulis 1.000.000 pahala, dihapus 1.000.000 dosa, ditinggikan 1.000.000 derajat, dan Allah siapkan 1 istana di surga. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Nah, maka yang suka ke pasar harus hafal doa tadi supaya pulang bawa pahala juta-jutaan ya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Nabi puasa pada bulan Sya'ban adalah karena amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga beliau itu senangnya ketika dilakukan ketika amalnya diangkat itu dilaporkan itu kondisinya melakukan puasa, karena puasa amalan yang tidak ada tandingannya. Dan ini menunjukkan bahwa ada pengangkatan amal, pelaporan amal tahunan. Karena ada pelaporan amal harian, pagi dan sore. Ada pelaporan amal pekanan, Senin dan Kamis. Ada pelaporan amal tahunan, bulan Sya'ban.
Allah itu sebenarnya sudah maha tahu, Pak. Tapi memang Allah menyuruh para malaikatnya untuk melaporkan amal. Nih, ayo, amalan-amalan hambaku setiap pagi sore dilaporkan. Nih, supaya apa? Malaikat itu tahu fadilahnya orang-orang yang beramal pada pagi dan sore hari. Berikutnya fadilah saumi syawal, puasa syawal. Kalau Sya'ban tadi qobliyah Ramadan, sebelum Ramadan. Kalau yang Syawal ini ba'diyah Ramadan, setelah Ramadan. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan, siapa yang sudah puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, adalah itu seperti puasa setahun penuh." Hadis riwayat Muslim. Kok bisa, Pak? Puasa Ramadan plus 6 hari sama dengan setahun. Cara mikirnya gimana? Cara mikirnya adalah setiap satu hari dihitung pahalanya 10 hari. Karena amalan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan minimalnya 10 kali. Sebagaimana sabda Nabi pada hadis yang lain, "Siyamu syahri Ramadan", puasa sebulan Ramadan, bi asyarati ashhurin, sama dengan puasa 10 bulan. Wa siyamu sittati ayyamin ba'dah, dan puasa 6 hari setelah Ramadan, bi syahrain, sama dengan puasa 2 bulan. Kok bisa? Ya, karena 6 sama dengan 60. Nah, berarti 2 bulan. Fadzalika siyamus sanah, maka itulah puasa setahun penuh. Kok bisa? Ya, karena 10 tambah 2, 12 bulan berarti 1 tahun. Karena itu saya menghasung diri saya sendiri, juga panjenengan semuanya, mari setelah Ramadan kita puasa lagi. Berapa? 6 hari. Kapan? Bebas. Boleh Syawal, boleh di luar Syawal. Adapun kata-kata Syawal ini, kata ulama-ulama mazhab Maliki, ini tidak harus di bulan Syawal. Ini untuk mempermudah saja. Istilahnya apa? Istilahnya adalah kharaja makhraja at-tashil. Kalimat ini muncul dalam rangka untuk memudahkan. Memudahkan gimana? Ya, jadi supaya mudah setelah Ramadan puasa, kemudian Syawalnya puasa lagi. Karena kalau kita puasanya setelah Ramadan langsung, nah itu kan gampang. Kalau kita sudah terlatih puasa 30 hari, sehingga disuruh puasa lagi gampang. Tapi seandainya kita sudah lama nggak puasa, tiba-tiba tengah-tengah tahun disuruh puasa, nah berat. Nah supaya nggak berat, Nabi mengatakan Syawal. Jadi tidak harus di bulan Syawal menurut ulama mazhab Maliki, ya. Tapi kalau menurut ulama mazhab Syafi'i, Syawal ini harus Syawal, Pak. Lah terus bedanya apa? Kata ulama Syafi'i, kalau puasa sunnahnya di bulan Syawal, itu nilai puasanya seperti puasa wajib, seperti puasa Ramadan. Tapi kalau puasanya di luar Syawal, maka nilai puasanya seperti puasa sunnah. Memang puasanya puasa sunnah. Belum bisa menyalahkan apa enggak? Kemudian khusus untuk ibu-ibu. Ibu-ibu yang haid 6 hari di bulan Ramadan. Menurut ulama mazhab Syafi'i, panjenengan boleh mengganti puasa utang Ramadan di bulan Syawal, digabung niatnya dengan puasa Syawal. Berarti panjenengan cukup puasa 6 hari tok, tapi niatnya double. Niat pertama, dan itu adalah inti, adalah mengganti utang puasa. Niatan kedua, dan itu tambahan, yaitu adalah niatan puasa Syawal. Karena itu, dengan mazhab Syafi'i, ibu-ibu ini bisa ngirit di dalam puasa Syawal. Ya. Wis rasah poso 12 dina, cukup 6 hari, yang penting niatnya double, maka sudah dapat fadilah. Tapi kalau pakai mazhab Hambali, nggak bisa begitu. 6 hari Ramadan harus dilunasi dulu. Setelah melunasi Ramadan selesai, baru nambah 6 hari sunnahnya. Nah, panjenengan mau ikut madhab mana silahkan. Yang bukan ahli puasa, udah ikut madhab Syafi'i saja. Tapi yang ahli puasa, sudah biasa puasa Senin Kemis, nah silahkan pakai madhab Hambali. Supaya amalnya lebih banyak lagi.
Nah, maka 6 hari di bulan Syawal ini, seandainya kita lakukan misalnya di bulan Syawal cuma 3 hari, terus ditambah nanti puasa hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, terus ditambah lagi puasa Tasu'a, 9 Muharram, terus tambah lagi puasa Asyura 10 Muharram. Pas sudah 6 hari. Sudah pas, maka pahalanya seperti puasa setahun. Itu kalau kita tidak melakukannya langsung di bulan Syawal ya. Berikutnya syar'i yaitu disyariatkannya saumi puasa tis'i 9 hari awali Dzulhijjah, awal dari bulan Dzulhijjah. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 10-nya nggak boleh puasa, Pak, karena hari raya Idul Adha. Dari sebagian istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya puasa Tis'a Dzulhijjah, 9 hari bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai 9. Wa yauma Asyura, dan hari Asyura yaitu 10 Muharram. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan 3 hari setiap bulan. Boleh itu adalah ayyamul bid, boleh juga seperti yang di sini. Yang di sini apa? Awwal tsnaini minasyahri, awalnya hari Senin dari bulan tersebut, wal khamisa, dan hari Kemisnya. Nah, maka awal Senin, kemudian Kemis, tambah 1 hari lagi, pas 3 hari setiap bulan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani. Dalam riwayat Nasai, kalimatnya adalah Yasumul Ashra. Nabi puasa 10 awal Dzulhijjah. Nah, yang dimaksud 10 ini juga sama, yaitu 9. Orang Arab sering, Pak, menyebut 9 dengan nama 10. Kenapa? Dibulatkan. Anakmu berapa? 10. Padahal 9. Nggak apa-apa, ya, karena dibulatkan. Anakmu berapa? 10. Padahal 11. Nggak apa-apa, dibulatkan. Ya. Jadi dibulatkan itu bisa ditambah, bisa dikurangi. Kalau ditambah, itu namanya jabr. Kalau dikurangi, itu namanya hadzf. Maka bisa jabrul kasr, yaitu ditambahi, bisa hadzful kasr, yaitu dikurangi. 11 menjadi disebut 10, itu namanya hadzf. Kalau 9 disebut 10, itu namanya jabr. Tapi hadis ini diperselisihkan, ya. Siapa sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Orangnya itu siapa? Tetapi tidak masalah, karena semua istri Nabi itu adalah perawi-perawi yang thiqat, yang terpercaya. Sehingga mau siapapun istri Nabi, fulanah, bebas, riwayatnya tetap diterima. Berikutnya 55, tarku, meninggalkan saumi tis'i Dzulhijjah, puasa 9 Dzulhijjah, li ajlil Quran, karena gara-gara sibuk membaca Quran. Jadi kalau kita tidak sempat puasa pada 9 awal Dzulhijjah, nggak apa-apa. Yang penting sibuk dengan amalan ibadah yang lain. Sibuk dengan tilawah Quran, sibuk dengan jihad, sibuk dengan amal soleh, dan yang lain-lain. Dalilnya apa? Nih, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 awal Dzulhijjah sama sekali. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebagian istri Nabi tadi yang di atas mengatakan Nabi puasa 9 awal Dzulhijjah. Kalau Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi puasa 9 awal Dzulhijjah. Ini tidak bertentangan, ya. Karena istri Nabi yang melihat mengatakan, saya melihat Nabi puasa. Istri Nabi yang tidak melihat mengatakan, saya tidak melihat Nabi puasa. Ya, semuanya sudah benar. Semuanya menceritakan apa yang dia tahu saja. Dan di sini kalau mau kita menang-menangkan, maka di sini ada kaidah. Kaidahnya apa? Al-muthbit muqaddam 'alan nafi.
bahwasanya orang yang menetapkan itu didahulukan daripada orang yang menafikan. Aisyah menafikan Nabi puasa 9 Dzulhijjah. Sebagian istri Nabi mengatakan bahkan Nabi melakukan. Nah, yang dimenangkan itu yang mengatakan melakukan. Karena berarti yang mengatakan Nabi melakukan itu lebih tahu daripada yang mengatakan Nabi tidak melakukan. Karena berarti dia nggak tahu. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab menceritakan dari Ibnu Mas'ud bahwa Ibnu Mas'ud itu yuqillus siyam, sedikit puasa sunnah. Kenapa? Dia mengatakan sesungguhnya puasa itu meloyokan saya dari membaca Al-Quran. Sementara membaca Al-Quran itu lebih saya sukai. Jadi Ibnu Mas'ud itu mempeng baca Quran. Namanya orang baca Quran kan mudah haus, Pak. Ya mudah ngantuk juga. Nah, sehingga supaya dia itu bisa terus baca Quran, dia tidak puasa. Karena kalau pas haus, ambil minum. Pas ngantuk, ambil kopi. Nah, maka bisa membaca Quran dengan mempeng. Jadi kira-kira Ibnu Mas'ud ini khatam Quran setiap 3 hari, Pak. Satu hari membaca 10 juz. Nah, itu dia perlu untuk banyak minum, sehingga dia tidak puasa sunnah. Nah, maka yang ahli puasa silahkan mempeng puasa. Yang tidak ahli puasa silahkan mempeng baca Quran. Jangan sampai kita tidak ahli apa-apa. Poso ahli apa? Ora. Maca Quran ahli apa? Ora. Lah terus ahlinya apa? Ahli mangan turu. Ahli mangan turu bukan ahli surga itu. Ahli surga itu yang punya amalan ibadah. Ahli jihad kah, ahli sedekah kah, ahli puasa kah, ahli tilawah kah, ahli tahajud kah. Nah, jangan sampai kita tidak ahli sama sekali. Mari kita menjadi ahli kebaikan, baik kebaikan yang kita mampu maupun kebaikan yang kita paksakan untuk memampui. Berikutnya 56. Fadlu fadilah saumi puasa asyri dzulhijjah, 10 awal dzulhijjah. Wa tilawah, juga fadilah tilawah padanya, wa ghairihima, dan amalan-amalan yang lain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal amalu, tidak ada amalan, fi ayyamin, pada hari-hari, afdal minha, daripada amalan-amalan, fi hadhihi, pada 10 awal Dzulhijjah." Ini tertulis tanda tanya salah, ya mestinya titik. Qalu, mereka bertanya, walal jihad, meskipun dibandingkan dengan jihad, jihadnya masih kalah. Maka beliau mengatakan walal jihad, meskipun dibandingkan jihad tetap kalah dengan amalan yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah. Illa, kecuali rajulun, seorang laki-laki, kharaja, yang keluar ke medan jihad, yukhatiru binafsihi wa malih, dia berperang dengan jiwanya dan dengan hartanya. Artinya dia ikut keluar ke medan jihad. Tidak hanya ngirim orang, ya, tapi badannya dia keluarkan ke medan jihad. Falam yarji' bisyai', lalu dia tidak pulang membawa sesuatu, alias dia sudah mati syahid dan hartanya sudah habis di medan jihad. Kalau zaman dulu pakai kuda, ya, nah, kudanya sudah lumpuh di medan jihad, dirinya sudah mati syahid. Nah, orang seperti ini nggak bisa ditandingi. Tapi kalau jihad menang, nah itu masih kalah dengan orang yang beramal pada 10 awal Dzulhijjah. Nah, di sini amalannya apa? Tidak disebutkan. Berarti apapun, termasuk puasa, termasuk tilawah Quran, termasuk ya semua amalan. Makanya kalau Ibnu Mas'ud mempeng membaca Quran, maka yang lainnya mempeng puasa pada 10 awal Dzulhijjah. Semuanya bagus. Yang penting 10 awal Dzulhijjah ini jangan sampai kita sia-siakan. Jadi ada 10 hari yang utama selama setahun 2 kali, Pak. Yang pertama adalah Ashru Ramadan. 10 Ramadan. Yaitu awakhir, akhir-akhir Ramadan. Yang kedua, Ashru Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Yaitu awal-awal Dzulhijjah.
Jadi bedanya kalau Ramadan itu 10 terakhir. Kalau Dzulhijjah itu 10 awal. Kemudian para ulama berselisih pendapat. 10 akhir Ramadan dibandingkan 10 awal Dzulhijjah lebih utama yang mana? Pendapat yang saya pilih adalah bahwasanya 10 akhir Ramadan ini lebih utama dari sisi lail, malamnya. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar. Sementara 10 akhir Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah tidak ada Lailatul Qadar. Adapun 10 awal Dzulhijjah ini lebih utama dari sisi apa? Nahar, siangnya. Kenapa? Karena ada wukuf di Arafah. Karena ada hari Arafah. Jadi untuk 10 akhir Ramadan lebih utama malamnya karena ada Lailatul Qadar. Sementara 10 awal Dzulhijjah lebih utama siangnya karena ada hari Arafah. Mudah-mudahan semua kita pada 10 akhir Ramadan ini mendapatkan berkahnya Lailatul Qadar secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nanti di bulan Dzulhijjah kita mendapatkan fadilahnya Ashhurul Awail, 10 awal Dzulhijjah secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Diniatkan Pak, mulai sekarang. Karena kalau sudah kita niatkan nanti 10 awal Dzulhijjah saya akan mempeng beramal, ternyata kita mati sebelum 10 awal Dzulhijjah. Itu sudah dapat pahala. Tapi kalau panjenengan belum niat, ya sudah, mati ya wis. Tapi kalau sekarang sudah niat, maka nanti Dzulhijjah tidak bisa beramal karena sakit atau karena mati, ya udah. Niatnya sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan mengatakan tijaratul ulama an-niyat. Bisnisnya para ulama itu adalah dengan niat. Jadi para ulama itu mudah berniat, Pak. Niat sih. Supaya apa? Tahu pahala langsung. Karena kalau sudah diniatkan, sudah ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya 57. Fadilah, saumi, puasa, Arafah, hari Arafah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Wahwa dan puasa Arafah itu sunnatu Muhammad, adalah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah, yaitu 9 Dzulhijjah. Maka beliau mengatakan, yukaffiru, menghapus, as-sanatal madiyah, 1 tahun yang lewat, wal baqiyah, yang akan datang. Maksudnya dosa selama 2 tahun dihapuskan dengan sebab puasa Arafah. Ini hanya dosa kecil, dosa besar tidak. Sehingga yang bekerja di bank, banknya riba, memberikan gaji dari uang riba, dia makan riba, dosa besar, dosanya tidak diampuni dengan sebab puasa Arafah, tetap masuk neraka. Nah, supaya tidak masuk neraka bagaimana? Tobat. Tobatnya gimana? Cari kerja lain. Sudah dapat keluar dari bank, ya, maka bank itu menyebabkan bangkrut di akhirat karena masuk neraka, termasuk dosa besar. Wasu'ila, dan beliau juga ditanya tentang puasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Maka beliau menjawab, yukaffiru, menghapus, as-sanatal madiyah, 1 tahun yang sudah lewat. Nah, jadi bedanya kalau hari Arafah ini menghapus dosa 2 tahun, sementara hari Asyura menghapus dosa cuma 1 tahun. Pertanyaannya kenapa? Ini sudah dijawab di babnya tadi. Puasa Arafah itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara puasa Asyura ini sunnahnya Nabi Musa. Nabi Muhammad lebih utama daripada Nabi Musa. Maka sunnahnya Nabi Muhammad lebih utama daripada sunnahnya Nabi Musa. Nah, jadi sudah nyambung, ya. Kenapa kok hari Arafah pahalanya atau fadilahnya lebih besar? Kemudian beliau ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fih. Hari Senin adalah hari saya dilahirkan. Bu'ithtu fih, saya diutus sebagai nabi.
Unzila alayya fi, saya mendapatkan wahyu pertama kali hari Senin. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hari Senin itu puasanya kenapa? Karena mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allahnya berupa apa? Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat Allah, Pak. Karena Nabi Muhammad ini sebagai rahmat untuk seluruh alam ketika diutus menjadi nabi. Sehingga dimulai dengan kelahiran, nah ini sudah awalnya rahmat. Ya. Kemudian diutus menjadi nabi, nah ini menjadi diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kemudian dapat wahyu, nah itu semuanya adalah nikmat-nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, puasa hari kelahiran ini khusus untuk Nabi Muhammad. Untuk kita nggak ada, Pak. Panjenengan lahir hari Ahad, maka panjenengan puasa setiap hari Ahad, memperingati hari kelahiran saya sendiri, raneng ngono kuwi raneng. Kenapa? Karena hari kelahiran kita berbeda dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad nanti akan menjadi rahmat untuk umat. Nah, kelahiran kita itu jadi apa? Kelahiran kita itu ra cetha, nggih. Ya sok-sok jadi rahmat bagi orang lain, sok-sok jadi musibah bagi orang lain, sok-sok jadi ra cetha, nggih. Karena itu tidak ada hari kelahiran untuk kita masing-masing, enggak ada ya. Itu bid'ah kalau ada orang melakukan seperti itu. Ini khusus hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 58. Fadlu fadilah saumi puasa Asyura hari Asyura 10 Dzulhijjah, 10 Muharram, wahwa dan puasa Asyura adalah sunnahnya Musa, Nabi Musa alaihi salam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, telah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka beliau melihat orang-orang Yahudi di Madinah puasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya, "Ma hadza? Apa ini? Kok kalian puasa?" Maka mereka menjawab, "Ini adalah satu hari yang baik. Ini adalah satu hari yang besar, di mana Allah sudah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu dari Fir'aun." Maka Nabi Musa puasa pada Asyura ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ana, kalau begitu saya Nabi Muhammad ahaqqu bi Musa, lebih berhak mengikuti Nabi Musa minkum daripada kalian wahai Yahudi." Kenapa? Karena Yahudi itu agamanya tidak sama dengan Nabi Musa. Nabi Musa agamanya Islam, mereka agamanya Yahudi. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamanya Islam sama dengan Nabi Musa. Berarti yang lebih berhak mengikuti Nabi Musa ya kita umat Islam. Akhirnya Nabi pun puasa Asyura dan beliau menyuruh orang-orang untuk puasa Asyura. Jadi sebab musabab kenapa Nabi menyuruh puasa Asyura itu karena Nabi Musa puasa Asyura. Kemudian diikuti oleh orang-orang Yahudi yang mereka merasa menjadi pengikut Nabi Musa, padahal bukan. Jadi banyak Pak, umat itu merasa mengikuti nabinya, padahal enggak. Contohnya Yahudi merasa mengikuti Nabi Musa, padahal menyelisih. Contohnya orang-orang Nasrani merasa mengikuti Nabi Isa, padahal menyelisih. Contohnya orang-orang Syiah, demikian juga kelompok-kelompok sesat, semuanya merasa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal menyelisih. Tapi sekarang ini memang tahun 2026 ini Iran Syiah lagi berperang melawan Israel kafir. Kalau ada orang Syiah melawan Israel kafir, kita cocoknya dengan yang kafir atau dengan yang Syiah? Kita lebih cocok dengan yang Syiah. Kenapa? Masih sama-sama Muslim. Kita Ahlus Sunnah Muslim, Syiah juga Muslim. Bedanya apa? Bedanya Syiah itu kelompok sesat, Ahlus Sunnah bukan kelompok sesat. Sehingga kita berlepas diri dari kesesatannya. Tetapi kita masih wala, kita masih saling cinta dari sisi Islamnya. Dan ini ilmu yang tidak banyak orang tahu. Orang yang terlalu semangat mereka mengatakan
kita berlepas diri dari orang-orang Syiah titik ya, tetapi melupakan Islamnya, dianggap mereka sudah kafir. Ngawur ini bukan para ulama yang berfatwa. Kalau para ulama berfatwa, manusia itu dibagi tiga. Ada muslim, ahlu sunnah, ada muslim, orang sesat, ahli bid'ah, ada kafir. Untuk yang kafir, maka kita barok total, berlepas diri total. Untuk yang muslim, yang tidak ahli bid'ah, maka kita wala, mencintai total. Untuk yang muslim tapi ahli bid'ah, maka kita wala plus barok. Wala cinta dari sisi Islamnya, barok berlepas dari sisi bid'ahnya. Jelas ya? Ini ilmu mahal, Pak. Karena tidak semua orang tahu. Saya saja, kuping saya mendengar ilmu ini dari ulama Madinah. Namanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Datang jauh-jauh dari Madinah menuju Indonesia untuk mengajari umat Islam Indonesia. Kalian tuh jangan jadi takfiri, mudah-mudah mengkafirkan orang. Nah, termasuk yang mudah-mudah mengkafirkan orang yang tadi itu. Semua Syiah kafir, ngawur itu, ngawur. Itu bukan fatwa para ulama kita. Fatwa para ulama kita, ahli Syiah itu kelompok sesat, tetapi masih muslim. Jadi kita berlepas diri dari sesatnya, tapi kita masih wala dari sisi Islamnya. Nah, kembali ke masalah tadi ya. Sekarang Iran perang dengan Israel, kita pro dengan Iran dari sisi Islamnya. Kalau dari sisi Syiahnya atau sesatnya, kita barok berlepas diri. Maka kita doakan, mudah-mudahan orang-orang Iran yang Syiah itu diberi hidayah oleh Allah sehingga mereka meninggalkan kesyiahannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Saudi yang ahli sunnah diberi hidayah oleh Allah untuk punya keberanian mengangkat senjata melawan Israel. Jenggote brewok medeni, tapi rawani ngangkat senjata. Terus nggopo jenggotmu kui? Ini adalah sindiran kepada Saudi yang ahli sunnah tapi nggak berani angkat senjata. Kok kalah dengan Syiah yang sesat tapi berani angkat senjata? Mestinya ahli sunnah itu lebih berani daripada orang-orang yang sesat begitu itu. Ini kita akui, kita ini ahli sunnah kalah dengan orang-orang Syiah dari sisi keberanian mengangkat senjata. Nah, mudah-mudahan semuanya kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semua kita mampu untuk melakukan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma arhamil mustad'afin, Allahumma hdi ad-dallin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya 59. Fadlu fadilah saumil muharram, puasa bulan Muharram. Kalau tadi Asyura itu 10 Muharram. Nah, kalau ini Muharram dari awal sampai akhir, ada fadilahnya. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami, puasa paling utama, maksudnya paling besar pahalanya. Ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan, adalah Syahrullahil Muharram, bulannya Allah yaitu bulan Muharram. Wa afdalus salati, dan salat yang paling utama yaitu paling besar pahalanya ba'dal fariidah, setelah salat fardu 5 waktu, adalah salatul laili, salat malam. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sangat jelas mengatakan puasa paling utama, puasa sunnah adalah di bulan Muharram. Tetapi para ulama berselisih pendapat. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan puasa sunnah paling afdal Muharram, sesuai hadis ini. Ada ulama berpendapat puasa paling utama setelah Ramadan adalah puasa Syawal atau Sya'ban. Kenapa? Karena qobliyah atau ba'diyah Ramadan. Demikian juga salat sunnah paling utama diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan salat malam sesuai hadis ini. Ada yang mengatakan yang paling utama adalah salat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kenapa? Karena menyertai salat yang wajib. Salat wajib utama, maka qobliyah dan ba'diyahnya ikutan utama.
Saya mengikuti pendapat yang mengatakan yang sesuai hadis ini, salat paling utama adalah salat malam. Kenapa? Li'annaha asqal. Karena dia itu lebih berat. Amalan yang paling berat, pahalanya paling besar. Salat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah banyak yang bisa. Tapi salat malam tidak banyak yang bisa. Jam 2 malam, siapa yang bangun salat tahajud? Mungkin sedikit. Jam 3 malam, siapa yang salat tahajud? Bisa dihitung jari. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang ahli salat tahajud, pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat disampaikan pada pertemuan sore ini. Marilah majelis ini kita tutup dengan doa, karena doanya orang puasa adalah mustajab, apalagi menjelang buka puasa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah wa na'udzu bika minasy syarri kullih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah wa na'udzu bika minasy syarri kullih. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala an-nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.